Utuhkah orang tuanya? Imam Syafi'i itu meninggal bapaknya di Gaza sekarang. Dibawa pindah ke Makkah. Ah, itu kan imam Pak Ustadz. Buya Hamka? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Temanya kan bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang tidak durhaka kepada anak. Tadi kan memilih pasangan yang mengerti tentang agama, tapi mungkin karena dulu kurang kurang berilmu atau tidak berilmu, tidak seperti sekarang untuk mencari ilmu itu lebih mudah. Jadinya mungkin bukan hanya saya, mungkin ada juga banyak di luar sana orang-orang yang apa namanya salah untuk memilih pasangan. Yang mungkin kriteria pasangan itu bukan dilihat dari agama, tapi dilihat dari kemapanan atau finansial seperti itu. Jadi dalam perjalanan pernikahannya itu banyak hal yang tidak seharusnya dilakukan menjadi dilakukan dan berdampak kepada pernikahan sampai akhirnya tidak bisa dipertahankan dan berpisah. Dan dalam perjalanannya anak-anak yang berpisah dari keluarga yang berpisah dengan anak-anak yang tumbuh besar dari keluarga yang utuh itu jelas ada perbedaannya Ustaz. Terus bagaimana cara saya mendidik anak dengan posisi saya seorang single parent dan bagaimana menanamkan kepada anak untuk menerima keadaan sedangkan di lingkungan sekitarnya anak-anak saya itu kebanyakan berada dari lingkungan keluarga yang utuh dan jujur merasa bersalah ketika saya melihat ada kekecewaan, ada harapan, ada keinginan yang tidak bisa saya berikan. Apalagi posisi single parent dengan dua anak remaja yang tumbuh dewasa tanpa pendampingan dari saya. Bagaimana cara saya untuk tetap bisa dekat dengan mereka di saat posisi saya jauh, dikarenakan saya harus menjadi pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dan tadi kan juga dari poin yang Ustadz sampaikan, bagaimana untuk kita menanamkan penghormatan terhadap orang tua. Sedangkan posisi saya sebagai anak, saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya, tapi saya membebankan orang tua saya untuk menjaga anak-anak saya. Dikarenakan kalau saya tidak meminta orang tua saya untuk menjaga anak saya tidak bisa bekerja jauh untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 4 nabi beda zaman. Apa titik persamaan di antara 4 nabi ini? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Keempat-empatnya tidak punya orang tua yang utuh. Jadi kalau ada anak bilang saya ini nakal nih karena orang tua saya nggak utuh, alasan saja itu. Tidak ada karena orang tua nggak utuh lalu itu hanya mengkambing hitamkan orang tua. Oh ini kan nabi-nabi Ustadz, manusia yang biasa. Imam Syafi'i, utuhkah orang tuanya? Imam Syafi'i itu meninggal bapaknya di Gaza sekarang. Dibawa pindah ke Makkah. Ah itu kan imam Pak Ustadz. Buya Hamka? Baca biografi Buya Hamka. Buya Hamka dari 2 orang tua yang tidak utuh. Justru itulah yang membuat dia menjadi kuat. Jadi tidak ada alasan. Yang paling berperan adalah ibu. Dari mulai perhatiannya, kasih sayangnya, makanannya, doanya, tahajudnya, zikirnya, baca Qur'annya. Kalau ibu bidik dengan baik. Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu. Karena Azar pembuat berhala. Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa. Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam.
Memang tak ada bapaknya. Nabi Muhammad SAW tak sempat nampaknya ayahnya. Jadi ibu-ibu jangan berkecil hati kalau kebetulan memang ditakdirkan membesarkan sendiri. Kalau memang dalam keadaan sulit, susah, payah, bekerja di luar kota atau bekerja dalam kota, anak masih kecil, satu-satunya jalan hanya minta bantuan orang tua. Ad-darurat tubihul mahzurat dalam kaedahnya. Keadaan yang darurat membolehkan yang terlarang. Ayah, emak, ibu, kalian sudah membesarkan aku, menyekolahkan aku, tapi aku tidak seberuntung yang lain. Mestinya kalian ku kasih duit pergi umroh ke tanah suci. Tapi nasibku, aku sekarang sedang menjaga anakku. Kalau ku jaga anakku, aku tak makan karena aku kerja. Kalau aku kerja, anakku ini tak ada yang ngurus, tolonglah aku. Sampai waktu tertentu, sampai anak ini nanti mapan. Sampai anak ini siap. Insya Allah kalau udah taman SD, ku masukkan dia ke pondok. Ngomong, speak up. Jangan aniaya orang tua. Sampaikan ke dia supaya dia jangan salah tangkap, salah sangka. Itulah yang bisa kita lakukan. Demikian Bang Alvin, demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, izin minta doanya karena sekarang putra putri saya sedang di pondok pesantren. Mohon doanya supaya mereka Allah kasih kelancaran, Allah kasih kemudahan, Allah berikan jalan-jalan terbaik buat mereka, berada di lingkungan yang baik, berada di antara orang-orang yang baik, dan pada akhirnya mereka bisa membawa kemanfaatan untuk agama Allah. Itu Ustaz. Menghafal doa, jangan membaca doa macam beu, tapi berdoalah kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hati anakku, kuatkan dia di pondok, buat dia bisa mendengar gurunya, lapangkan hatinya belajar, buat dia betah, buat dia menjadi anak soleh, solihah. Jadikan dia orang yang berbakti, sadarkan dia, buat hatinya sabar, buat pikirannya cerdas, buat dia jadi anak yang berpikir. Jadi bukan merangkai kata, jadi tukang baca puisi di depan Tuhan. Memang betul-betul meminta kepada Allah. Setelah itu, aku memohon kepadamu ya Allah berkat surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup dengan selawat. Tak diterima doa kita kalau tak berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum faquran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah, diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah, husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama, kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai, insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.